lagi kesempatan yang diberikan untuk kita semua sehingga kita dapat mengikuti ibadah online remaja pada minggu ini. Jadi, tanpa melengahkan masa, sebelum kita mengikuti sesi pujian dan penyembahan dan juga renungan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan doa pembukaan. Hai guys, so hari ini saya akan buat doa pembukaan. So kamu boleh ikut saya ataupun kamu berdoa sendirilah. So anyway, cuci tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan mulakan ibadah online remaja kita, dan kita berdoa agar ibadah ini akan berjalan dengan lancar. Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit daripada COVID-19, batuk ataupun demam atau lain-lain, agar dapat sembuh dengan secepat mungkin, dan para saintis, dokter dapat mencari vaksin untuk memberhentikan penularan penyakit ini. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat gereja agar iman mereka akan dikuatkan melalui ibadah online ini, dan hubungan mereka dengan Engkau Tuhan akan kekal kuat. Kita juga berdoa untuk persiapan para remaja agar kita akan mempunyai sukacita dan kerinduan untuk memuji dan mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Marilah sama-sama kita memulakan pujian dan penyembahan pada pagi ini dengan lagu pujian ini, yaitu Ku Terpaku. Haleluya. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Dalam permulaan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terkagum dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal Dia. Ku terkagu dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hati
indah, ku terkagum dan terbawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenalmu. Tuhan, kami ada di dunia ini adalah bukti kasih dan karunia Tuhan. Karena kami tidak mampu menghargai dunia ini dengan sendiri. Karena dunia ini sangat sukar untuk menghargai tanpa oleh itu meletakkan segala pada janji Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Oh,
Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Salam, selamat pagi kepada para remaja SIB Bandaraya Kota Kinabalu. Saya bersyukur kepada Tuhan dapat bersama Anda di dalam kebaktian remaja SIB Bandaraya Kota Kinabalu. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan perlindungan Tuhan kepada setiap kami. Pagi hari ini kami dapat bersama-sama dalam kebaktian ini. Dan kami dapat mempelajari firman. Kiranya Engkau yang menyediakan hati kami menerima firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Para remaja yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan mempelajari satu tema yang berjudul melayani, daripada perkataan melayani. Dan kita membaca daripada Injil Yohanes pasal 13 ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Para remaja yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mempelajari dalam ayat yang ke-12, di mana Tuhan telah menyelesaikan satu pekerjaan untuk membasuh kaki murid-muridnya. Dia sudah membasuh kaki murid-muridnya. Nah, pekerjaan ini hanya dilakukan oleh seorang hamba, tetapi Yesus telah melakukannya dan memberikan contoh yang terbesar di dalam bahagian ini atau peristiwa ini kepada murid-muridnya. Suatu sikap yang rendah hati, melihat bagaimana dia melakukan pekerjaan yang sepatutnya yang dia tidak perlu lakukan sebagai seorang raja atau seorang guru. Di ayat seterusnya ia mengatakan ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya, menunjukkan identiti sebenarnya siapakah Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan, dia adalah guru yang agung, dia adalah raja, tapi masih membasuh kaki orang-orang yang mengikutnya atau dipanggil sebagai murid-muridnya. Lalu dia bertanya kepada murid-muridnya, "Kamu mengertikah apa yang telah kulakukan kepadamu? Telah kuperbuat
kepadamu. Kamu paham kan? Lalu Yesus menyambung dalam perkataannya di ayat yang ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Bahagian ini mengingatkan kita kisah di mana seorang guru Yahudi telah bertemu dengan Yesus, yaitu Nikodemus, dan memanggilnya siapa? Memanggilnya guru, rabi. Dan Yesus memang seorang guru dan rabi. Nikodemus bertanya tentang persoalan bagaimanakah seorang yang dilahirkan kembali, yang tidak difahami olehnya sendiri. Dan Yesus menjelaskannya kepada Nikodemus, menunjukkan seorang perlu dilahirkan kembali secara rohani untuk dapat masuk dalam kerajaan Tuhan. Akulah guru dan Tuhan mengingatkan kita bahwa Yesus pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Di dalam dunia ini tidak ada jalan, tidak ada kebenaran yang asli, tidak ada kehidupan yang ditemukan, hanya melalui Yesus. Jadi para remaja yang saya kasihi, jikalau kamu ragu-ragu di dalam hidup kamu, belum tentu memiliki kehidupan yang kekal dan tidak tahu di manakah kehidupan itu, dan selalu kepalsuan dunia ini kamu mendengar dan kamu ikuti. Hanya Yesus adalah kebenaran. Hanya Yesus yang dapat memberikan kebenaran. Kenapa? Karena Yesus memberitahu kepada kita di ayat yang ke-13, akulah guru dan Tuhan. Dengar baik-baik. Akulah guru dan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Percayalah, ikutilah nasihat Yesus sendiri di dalam firman Tuhan ini. Yesus adalah guru dan Tuhan. Jadi ini pembelajaran yang pertama yang kita dapat pelajari di bahagian ini, di mana Yesus adalah guru dan Tuhan kita. Yang kedua, di ayat 14 dan 15. Jadi, jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di dalam dua ayat ini, 14 dan 15. Seperti di awal tadi, saya telah menjelaskan sebahagian di mana Yesus menjadi teladan. Pertama, Yesus rela menjadi hamba. Jadi perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya adalah kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Wajib saling membasuh kaki artinya suatu kepatuhan yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Bukan dengan persaingan di antara mereka, bukan dengan menunjukkan siapakah yang memiliki status yang tinggi, tetapi mereka harus merendahkan sikap mereka, diri mereka di antara satu dengan yang lain, melayani di antara satu dengan yang lain dengan sikap yang merendahkan hati mereka, dan mereka harus melakukannya. Karena perkataan di dalam ayat yang ke-14 itu wajib saling membasuh kakimu. Sikap hati yang benar adalah tidak meninggikan diri mereka di antara satu yang lain. Inilah yang harus menjadi nilai penting sewaktu kita melayani. Selalu kita mendengar perkataan ini, melayani di gereja, melayani sesama kita, dan sepatutnya juga melayani orang-orang di luar
Maksud saya orang yang belum mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan, melayani mereka dan tidak memberikan pentarafan yang tinggi di antara diri kita dengan orang lain. Dan jelas Yesus sekali lagi memperingatkan murid-muridnya. Dia katakan, sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu. Artinya dia telah melakukannya. Di ayat yang ke-12, sesudah ia membasuh, dia telah memberikan satu teladan kepada mereka. Dan sekali lagi dia memberikan peringatan, kamu juga berbuat sama seperti yang ku perbuat kepadamu. Maksudnya kepada orang lain. Pengaplikasian kita terhadap apa yang kita telah pelajari daripada teladan kehidupan Yesus sendiri, di mana kita perlu merendahkan hati kita, diri kita daripada orang lain dan rela melayani. Kerelaan untuk melayani. Pembelajaran yang ketiga, saya ambil dari 2 ayat, yaitu perintah kepada murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama sebagai hutang. Dan perkataan wajib juga dijelaskan dalam 2 ayat ini, di mana aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Di sini kita dapat melihat bahwa Yesus tahu kedudukannya. Dia telah diutus oleh Bapa ke dunia ini untuk melaksanakan satu pekerjaan, meninggalkan segala kemuliaannya dan menjadikan dirinya sama seperti seorang hamba. Dan dia tahu bahwa Bapaknya di surga lebih tinggi daripadanya. Statusnya sebagai seorang manusia sama seperti kita. Dia diutus oleh Bapa di surga. Kita diutus oleh Tuhan Yesus menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dan dialah Tuhan yang agung, mulia, dan yang besar daripada kita. Maka kita perlu kembali kepadanya, karena dia telah memberikan kehormatan ini untuk melayani dia dan melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara kita, baik yang telah percaya kepada Yesus sebagai guru dan Tuhan, ataupun mereka yang belum percaya Yesus sebagai guru dan Tuhan. Sekali lagi, para remaja, Anda telah percaya Yesus sebagai guru dan Tuhan dalam hidupmu? Jika tidak, perlu Anda mempertimbangkan di dalam hidup kamu sebagai guru dan Tuhan adalah Yesus. Para remaja, di ayat yang ke-17, Yesus mengatakan, jika kamu tahu semua ini, tahu tentang apa? Tentang teladan dan perintah yang Yesus telah berikan kepada murid-muridnya dan ingat kepada kita, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Nah, perkataan berbahagia di bahagian ini menunjukkan kepada kita tentang suatu kewajiban sebagai nilai hutang kalau tidak membayar dan perlu dituntut. Dan disinilah menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu melakukan sesuatu kebaikan kepada sesama manusia, baik yang belum percaya kepadanya sebagai guru dan Tuhan, dan yang telah sungguh-sungguh percaya pada Dia. Mengapa kita melakukan semua ini? Karena kita tahu bahwa Dia lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihinya, tetapi Dia mengasihi kita. Waktu bila? Sebenarnya waktu kita masih sangat berdosa, tidak kenal siapa Dia, guru dan Tuhan, Dia tetap mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Akhir daripada pembelajaran kita pagi hari ini, saya ingin mengambil dan berkongsi kepada kamu tentang satu cerita sehelai tuala kecil. Seorang bapa telah menghadiri retreat pada masa lalu dan mendapat hadiah tuala kecil. Tuala itu disulam dengan jahitan tangan yang melambangkan Tuhan Yesus, membasuh kaki murid-muridnya. Tuala kecil itu dijadikan perhiasan selama beberapa tahun. Tapi salah seorang daripada anak bapak tersebut, anak perempuan bapak tersebut, telah mengambil tuala itu dan menggunakan untuk menyuci kereta. Tuala kenangan itu telah diberus untuk menanggalkan kotoran dan dicuci dalam mesin basuh, tapi tanda kotoran
masih tidak boleh dihilangkan. Pada mulanya bapak tersebut agak marah karena cendera hatinya telah digunakan mencuci kereta. Tapi bapak tersebut mulai melihat tuala itu sebagai gambaran dirinya sendiri dan mulai menanyakan beberapa soalan dalam hatinya sendiri. Jika ada keperluan untuk dipanggil melayani orang lain, adakah dia akan menyimpan dirinya untuk masa-masa istimewanya dan tidak mau melakukan tugas? Apabila Tuhan Yesus membasuh dan mengeringkan kaki para muridnya, adakah tualanya menjadi kotor? Apakah kegunaan sehelai tuala perhiasan? Yesus berkata, "Jika aku guru, sebagai guru kamu, sudah membasuh kaki kamu, maka kamu wajib saling membasuh kaki." Tuala kecil kini menjadi peringatan bahwa perhiasan atau hanya memelihara diri akan membuat bapak tersebut tidak disentuh. Sebenarnya, bapak tersebut boleh menjadi saluran berkat kepada orang lain dengan ikut terlibat dalam pelayanan kepada Kristus, dengan ikut terlibat berkongsi, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum percaya bahwa Yesus adalah Guru dan Tuhan. Dengan mengambil inisiatif, sewaktu orang-orang di sekitar memiliki keperluan, membantu mereka. Hamba yang sebenar akan menjadi kotor setiap hari. Tapi pada waktu kita berani melangkah dengan iman, Tuhan Yesus berjanji kepada kita, "Aku menyertai kamu senantiasa sehingga akhir zaman." Masih percayakah para remaja tentang janji Tuhan ini? Yesus mengutus kita dan dia juga berjanji bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Maknanya tidak berkesudahan penyertaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ingat, apabila Yesus membasuh kaki para muridnya, dia membongkok untuk memenuhi keperluan mereka. Dia memberikan teladan, menunjukkan kepada kita bagaimana melayani orang lain dengan kerendahan hati kita. Tidak membandingkan diri kita lebih tinggi daripada orang lain, tapi benar-benar memiliki sikap yang rendah hati. Mengasihi dengan perkataan, dimanapun, di rumah, di sekolah, di gereja, bersama-sama dengan kawan karib. Mengasihi dengan perkataan kita. Mengasihi dengan perbuatan. Sewaktu melihat orang lain dalam situasi yang tidak menyenangkan, inisiatif daripada kita membantunya. Para remaja, apakah yang Anda dapat lakukan untuk hari ini, untuk yang akan datang, sebagai seorang remaja di dalam kehidupan kamu? Pikirkan, apakah yang kamu dapat lakukan di rumah? Apakah yang kamu dapat lakukan di gereja? Apakah yang kamu dapat lakukan di sekolah? Ataupun dalam talian? Masihkah kita benar-benar memiliki sikap yang sebenar dalam melayani Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi berkat besar dalam hidup kami, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati. Shalom kepada semua kawan-kawan sekalian yang sedang menonton ibadah online remaja ini. Ayat kunci pelajaran kita pada minggu ini diambil daripada Injil Yohanes bab 13 ayat 13 hingga 14. Kamu memanggil aku Guru dan Tuhan. Benarlah panggilan kamu itu, kerana aku memang Guru dan Tuhan. Jika aku sebagai Guru dan Tuhan kamu sudah membasuh kaki kamu, maka kamu saling membasuh kaki. Baiklah kawan-kawan, pertanyaan untuk pelajaran kita hari ini adalah: pertama, menurut pendapat Anda, apakah erti melayani Tuhan? Adakah hal ini hanya merujuk kepada para pemimpin dan
orang Kristen yang lebih dewasa? Kedua, mengapa kita tidak sepatutnya merasa bahwa melayani orang lain itu menjatuhkan martabat atau menghina kita? Baiklah kawan-kawan, sebarang respon yang Anda hendak berikan boleh dikongsikan kepada pelayanan remaja SIB Bandaraya Kota Kinabalu di alamat seperti yang tertera di bawah. Para remaja, kita bersyukur atas pimpinan Tuhan kepada kita dalam kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Para remaja yang dikasihi, kiranya berkat kasih yang daripada Tuhan menyertai kamu senantiasa sepanjang minggu ini, sehingga Tuhan datang dalam kehidupan kita semua. Mulia dan agunglah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Nah, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung ibadah online remaja kita. Saya percaya setiap kita telah diberkati lewat puji-pujian dan juga renungan firman Tuhan sebentar tadi. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua mereka yang telah terlibat dalam menjayakan ibadah online remaja pada minggu ini. Jadi, sebarang maklum balas, bolehlah komen di bagian komen di bawah. Dan itu saja dari saya. Jangan lupa stay safe, stay at home, and stay tuned. Jumpa lagi. Tuhan memberkati. God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power.